Pagi hari, tanggal 19 Januari 1991, pasang F-15C Eagles lepas landas dari pangkalan udara. Mereka sedang dalam misi pengawalan di atas Irak. Kapten Cesar Rico Rodriguez dan penerbangnya Kapten Craig Moore Underhill menyapu langit di depan formasi 36 pesawat yang ditugaskan untuk menyerang target di dekat Baghdad sebagai bagian dari operasi Desert Storm. Di belakang mereka ada gelombang F-16 yang sedang terbang, menukik dengan bom seberat 2.000 pon. Mereka melepaskannya dan bom itu langsung jatuh ke gudang amunisi Irak. Ledakan-ledakan besar muncul dari padang pasir. Mereka mengharapkan rudal anti pesawat dan F-16 menarik dengan keras ke atas, melepaskan sekam dan suar pada saat yang bersamaan. Namun alih-alih rudal, Angkatan Udara Irak justru mengirimkan 2 pasang pesawat tempur tercanggih yang mereka miliki, MiG-29 Fulcrum. Kalah jumlah, Irak menjaga jarak, mencari kesempatan untuk menyerang. Ketika mereka diberitahu tentang 2 F-15, target yang sempurna. Ini adalah kesempatan mereka dan sepasang Fulcrum berlomba untuk mencegah. Di dalam F-15, Rico menerima pesan dari pengawas AWACS, Mark White. Rico, ada 2 pesawat mendekat, satu dengan posisi 040 untuk 35 dan yang kedua 340 untuk 65. Roger, kami akan mengambil 040. Rico memilih target yang paling mengancam dan mereka berbalik untuk menyerang. Radar F-15 yang menghadap ke depan mendeteksi kontak dan muncul di layar mereka. Kontak! Tapi itu bukan satu-satunya peringatan. Di layar lain, muncul angka 29. Itu adalah Radar Warning Receiver atau RWR. Bahwa perangkatnya memberitahukan kepadanya ketika radar musuh dapat melihatnya. Aku di target, MiG-29. Aku melihatnya. Rico dan Mole bersiap-siap untuk beraksi. Kedua pasang musuh, keduanya pesawat tempur generasi keempat, saling mengincar satu sama lain dan menuju satu sama lain dalam pertarungan supersonik. Rico membeli rudal AIM-7 Sparrow. Tetapi Irak punya rencana. Mereka menukik jauh di bawah F-15, mencoba menggunakan kekacauan di darat untuk menyembunyikan diri dari radar. Tapi itu tidak berhasil. Di atas F-15-nya, Rico melihat satu kontak samar-samar terbagi menjadi 2 target yang jelas. Aku melihatnya, ini 2 lawan 2. Rico memilih salah satu kontak dan menguncinya. Di atas Fulcrum, sang pilot melihat alat penerima peringatan radarnya menyala dengan bunyi peringatan penguncian. Namun pihak Irak masih memiliki kartu as lainnya. Mereka berbelok ke samping dan tiba-tiba peringatan itu tidak berbunyi. Jari Rico melayang di atas tombol pelepas senjata ketika kontak radar tiba-tiba lenyap dari layarnya. Target hilang. Itu adalah blind spot di radar F-15. Objek yang bergerak tegak lurus tidak terlihat. Dan MiG-29 mengeksploitasinya dengan sempurna. Rico merasa frustasi, tetapi ini adalah taktik yang sudah dikenal. Musuh muncul kembali di radar pada jarak 12 mil laut. Kontak! Dia menguncinya sekali lagi, tetapi tidak menembak. M7 Sparrow butuh untuk mempertahankan penguncian sepanjang pelepasan rudal. Dan dia tahu musuh akan masuk kembali ke blind spot sebelum rudal memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Sekali lagi, musuh menghilang. Hilang lagi! MiG-29 terus bermanuver di langit mempermainkan radar F-15. Kontak! Terus berkedip masuk dan keluar dari layar Rico, menjaga jarak 12 mil laut. Hilang lagi! Rico dapat melihat apa yang mereka lakukan. Fulcrum menyeret mereka. Di AWACS, Mark White mengawasi situasi. Saat F-15 bergerak, mereka meninggalkan wilayah udara yang menjadi tanggung jawab Mark. Dan mengikuti protokol, dia menyerahkan Rico dan Mole kepada pengawas AWACS lainnya. Rico dan Mole terus mengejar melintasi langit. Ketika tiba-tiba RWR mereka berbunyi dengan alarm dan mulai dipenuhi dengan deteksi di depan. Itu adalah seluruh jajaran rudal S-125 Neva yang disiapkan untuk mempertahankan Baghdad. Musuh mencoba menarik mereka ke ladang pembantaian. Mereka menyeret kita ke dalam neraka. Apa yang akan kita lakukan? Rico memeriksa pasukan tempur dan mendengarkan F-16 yang sedang berlari. Dia tahu jika dia dan penerbangnya terbang menjauh, maka F-16 pasti akan dicegat oleh MiG. Terjebak di antara situasi yang sulit, dia membuat pilihan yang berani. Tahan posisi. Terus dorong para bandit itu menjauh sampai serangan selesai. Lalu kita bisa keluar dari sini. Mereka mempertahankan ketinggian dan dengan sengaja terus menuju ke arah perangkap musuh, memberikan waktu yang dibutuhkan untuk pasukan penyerang. RWR berbunyi setiap kali radar musuh memindai F-15 dan mereka mendengarnya semakin sering dari detik ke detik. Tetapi Irak masih memiliki rencana yang licik.
Mereka tahu bahwa Amerika bisa melihat rudal-rudal itu. Rudal itu bukanlah jebakan, mereka adalah pengalih perhatian. MiG-29 ketiga menyerbu ke arah F-15 dari sisi kiri mereka. Tidak terlihat oleh radar yang menghadap ke depan F-15. Dan dengan radarnya sendiri yang dimatikan agar tidak muncul di RWR F-15. Meskipun pertempuran tidak lagi berada di wilayah tanggung jawabnya, dalam AWACS-nya, Mark White terus mengamati situasi yang berkembang. Dia melihat musuh baru mendekati lokasi kejadian dan segera menyadari bahayanya. Tetapi untuk beberapa alasan, F-15 tidak menghindari kontak yang datang. Mereka tetap terbang lurus bahkan ketika bandit itu berada dalam jarak 18 mil laut. White menjadi gugup. Itu berada dalam jangkauan rudal R-27. 16 mil dan masih belum ada reaksi dari F-15. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu di radio, tapi dia khawatir jika mengganggu mereka di tengah pertempuran, dia bisa memperburuk situasi. 15 mil dan masih belum ada reaksi. 14 mil. White memutuskan untuk bertimbang. Munculkan kontak 330 derajat untuk 13 mil. Tepat pada saat yang tepat, Rico mendengar panggilan itu dan langsung menjatuhkan tangki bahan bakarnya dan menarik dengan keras ke arah kontak baru dengan uap yang menutupi sayapnya. Saat hidungnya mengarah ke Fulcrum yang datang, di radarnya muncul tulisan. Bogey, 8 mil jauhnya. Hanya 8 mil jauhnya, jauh di dalam jangkauan rudal masing-masing. Pada saat yang sama, pilot Irak yang terbang dalam keadaan tanpa radar diberitahu bahwa pesawat Amerika berada tepat di depannya. Oh, berada dalam jangkauan. Waspada. Dia menyalakan radarnya dan Rico muncul di layarnya. Dengan tindakan ini, angka 29 muncul di RWR Rico. Kedua pesawat tempur canggih itu kini saling mengetahui satu sama lain dan mereka mendekat dengan kecepatan supersonik. Rico memilih target di layarnya dan menguncinya, tetapi dia tidak menembak. Aturan keterlibatan adalah bahwa semua kontak yang terdeteksi dalam jarak 10 mil harus diidentifikasi secara visual untuk berjaga-jaga jika itu adalah pesawat kawan F-117 Nighthawk. Bahkan dengan angka 29 pada RWR dan bahaya yang akan segera terjadi, Rico menahan menembak dan memerintahkan Mole untuk menjalankan identifikasi kawan atau lawan pada kontak tersebut. Tapi tidak ada waktu, orang Irak memilih pesawat Rico dan menguncinya. RWR Rico berteriak dengan peringatan penguncian. Aku dikunci. Dia segera membalikkan pesawat dan menukik sambil melepaskan sekam yang memantulkan radar. Aku turun ke bawah. Medan akan membingungkan sistem penargetannya. Tapi itu tidak berhasil. RWR terus berteriak di telinganya, memperingatkannya akan datangnya malapetaka saat dia meluncur turun dari ketinggian 30.000 kaki dengan kecepatan suara. Rico menoleh ke kiri dan ke kanan, putus asa menemukan musuh. Mole mengunci target. Jarinya melayang di atas tombol pelepas senjata saat dia menjalankan prosedur identifikasi dengan bantuan pesawat intelijen. Detik-detik terasa sangat cepat saat mereka akhirnya membebaskannya untuk menyerang. Dia mendapat izin dan menekan tombol. Fox 1. AIM-7 Sparrow melesat dari bawah F-15 dalam gumpalan asap. Rico melihatnya melesat melintasi langit. Jejak asap melewati ekornya. Dia mengikuti jejak asap itu dengan matanya dan akhirnya melihat MiG-29 mengarahkan hidungnya ke arahnya. Namun pesawat itu tidak pernah menembak. Rudal bergegas masuk dan menghantam hidungnya. Ada kilatan besar dan MiG-29 itu hancur. Cabik-cabik menjadi noda hitam minyak dan bagian-bagiannya. Berhasil. Kelegaan menyelimuti Rico saat dia keluar dari awan di ketinggian 500 kaki. Namun di AWACS, White bisa melihat bahwa ini belum berakhir. Kelompok kedua, utara, 10 mil. Rico melihat langit. Dia mempertimbangkan untuk berpaling. Saat ini, kelompok F-16 sudah dalam perjalanan pulang. Jadi mereka tidak punya alasan untuk bertahan. Tapi musuh terlalu dekat dengan mereka. Mereka bisa ditembak dari belakang. Mereka harus bertempur. Rico berbelok ke utara dan musuh muncul di layarnya. Jaraknya hanya sekitar 10 mil, jadi dia bisa menembaknya. Dia menjalankan prosedur identifikasi. Itu musuh. Dia memilih kontak di layar radarnya dan mengunci target. Di pesawat musuh, pesawat Irak mendengar peringatan penguncian dan dia melakukan manuver mengelak yang tajam. Namun tidak ada bedanya. Rico menguncinya dengan kuat dan jarinya melayang di atas tombol. Dia menyala seperti berlian di radarku. Gimana? Dia berubah dari kontak radar solid menjadi berlian, menunjukkan ini kawan kita. Sistem Mole telah mengidentifikasi kontak tersebut sebagai pesawat kawan. Pada saat itu, Mole diliputi oleh rasa takut. Tapi Rico tetap yakin itu pasti MiG yang lain. Tapi dia harus membuktikannya dengan matanya. Keduanya bersiap untuk bertarung. Rico memilih untuk mengidentifikasi target dan Mole bersiap-siap untuk menembak. Rico berlari ke arah musuh yang datang langsung ke atasnya. Dia tetap merendah, membiarkan pesawat itu mendekat. Kemudian dia naik.
Mesin menyala dengan kecepatan penuh. Dia dapat melihat perut pesawat tepat di depannya. Tetapi masih sulit untuk mengidentifikasinya dengan latar belakang langit yang menyilaukan. Dia menahan F-15-nya di jalurnya hingga F-15 Rico mengaum pada jarak 50 kaki dari bandit itu. Dan saat dia melewatinya, Rico akhirnya mendapatkan pemandangan yang sebenarnya. Dengan kamuflase hijau yang menampilkan bendera Irak, Itu MiG-29. Rico berbelok ke kiri saat dia terbang di atas MiG. Melihat ke bawah melalui kanopinya, ia melihat MiG itu berbelok ke kiri, mempertahankan ketinggiannya. Saat itu juga dia melihat sebuah celah, dan dirinya pun bersiap-siap untuk menyerang. Ini adalah sebuah pertempuran udara. Dia berbalik dan menarik stiknya dengan keras, memotong lingkaran MiG. Dia dihantam oleh kekuatan TNG, mendorong F-15 sampai ke batasnya. Dia melihat MiG meneru di depannya dan dia menarik keras ke kiri untuk mengikutinya. Rico melihat MiG terbang menjauh, tapi dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan. MiG itu mendorong ke bawah, menukar ketinggian dengan kecepatan. Rico mengikutinya, berputar ke bawah menuju lantai gurun saat jalur kedua jet bertemu. Rico mendengar auman MiG di tengah-tengah pertemuan itu. Dia semakin dekat. Dia menarik dengan keras, merasakan darah mengalir deras dari kepalanya saat dia melakukan segalanya untuk membawa Fulcrum ke dalam pandangannya. Jauh di atas, Maul bisa melihat kaptennya bergumul dengan musuh dan melihat sebuah kesempatan. Aku masuk. Bersiaplah. Rico bisa merasakannya, yang satu ini adalah miliknya. Dia melihat MiG kembali dan mereka mengaum melewati satu sama lain. Dia hampir mendapatkannya, tapi mereka tidak bisa mempertahankan lintasan ini karena mereka dengan cepat kehabisan ketinggian. Rico menarik dengan semua yang dia miliki, mengerahkan kekuatan TNG. Lewat gaya G yang menghancurkan, ia melihat pemandangan Fulcrum yang bergerak ke arahnya. Rico memilih AIM-9 Sidewinder dan mulai membidik di depan MiG untuk mendapatkan kesempatan terbaik menabraknya. Namun pilot Irak melihatnya dan dalam upaya terakhirnya, ia berbalik arah dan menarik pesawatnya dengan keras ke arah tanah. Rico sudah siap menunggu si Irak untuk mencoba sesuatu, namun ia terkejut melihat MiG itu langsung menukik ke pasir. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengikuti dan menarik ke kiri, membiarkan MiG itu pergi. Pilot Irak itu mulai menarik diri dan dia dihantam oleh kekuatan G yang ekstrim saat pesawatnya terus menuju tanah. Pasir memenuhi kaca depan pesawatnya saat dia mendorong jet secara maksimal. MiG-nya berteriak saat pesawatnya menarik melampaui batas G-nya. Dia melakukan segalanya untuk mengangkat hidung pesawat, tapi itu tidak cukup. Dan MiG-29 Fulcrum dan pilot Iraknya jatuh ke pasir gurun. Jantung Rico berdegup kencang saat ia turun dari adrenalin yang memuncak. Dia menang. Maul muncul 2 mil di sebelah kanannya, Captain, posisi kanan. dan Rico bisa bernafas lega. Tista Rico Rodriguez mengumpulkan total 3 kemenangan dalam karirnya, membuatnya berada di posisi teratas dalam hal kemenangan MiG untuk pilot setelah Vietnam. Kami berharap kedua pilot menyukai film kami.